Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi dan semangat pagi. Ya, be positive day and never give up. Semangat, semangat, semangat. Yes. Ada senang banget di pagi hari ini Pandu bisa menyapa pemirsa ya di pastinya semangat pagi karena pagi-pagi biasanya tuh aduh loyo gitu kan, masih lemas, masih ngantuk, tapi sekarang harus ya makin semangat karena di pagi hari ini ya Pandu bisa menemani pemirsa di semangat pagi, apalagi ditemani dengan sosok wanita yang sudah ada ya di pinggir Pandu yang sudah duduk gitu kan, bakal menginspirasi pemirsa dan mungkin pemirsa juga penasaran seperti apa ya dan apa nih yang akan disampaikan gitu kan dari narasumber yang satu ini ya. Jadi boleh banget buat pemirsa nih tetap di sini ya dan pastinya kita harus kenalan dulu karena yang namanya apa namanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Iya, betul. Jadi kita harus cari tahu gitu kan kira-kira nih ya apa namanya pemirsa biar mengetahui gitu kan kok tiba-tiba ya pagi-pagi ada Pandu gitu kan terus ada wanita yang bisa menginspirasi bisa ya karena memang di sini apa namanya yang namanya semangat pagi bisa menginspirasi juga untuk pemirsa dan bisa menyemangati juga ya di pagi harinya. Oke, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Kak. Semangat ya. Semangat banget walaupun sedikit deg-degan Oh ini. iya benar ya. Harus ya kalau deg-degan udah biasa. Iya, nervous biasa Nervous sama ya. panggung. Berarti itu tandanya masih hidup. Bener bener bener. Oke, just relax. Oke. Ya, ini kenalin dulu siapa dan dari mana silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Maulia, merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Kyai Haji Yahya Cipasung. Saat ini saya kebetulan ya Kak, Ya. tinggal di pondok pesantren Kyai Haji Zainal Mustafa Sukamana Singaparna gitu. Oke, jadi panggilnya Risa. Iya, Ya, Risa. Risa ini sudah membawa selempang ya dan Iya. kebanggaan ini mewakili daerah Kabupaten Jawa Barat. Iya, Ya, Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya, Kak. Tasikmalaya. Ini masih pagi tuh ya guys. Kurang fokus ini Kak. Ya betul ya. Iya, iya. Karena ini terkesima gitu kan apa namanya satu pakai selempang dan bisa mewakili satu daerah suatu kebanggaan Iya, juga betul gitu kan banget. dari Betul. Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya, Oke, iya, betul. Risa ini kalau dibaca di pemirsa bisa dilihat dari selempangnya sebagai Duta Hijab Jawa Barat 2025. Iya, Ya. benar. Nah, untuk pemirsa ketahui nih sebelum mengetahui Risa terlebih dahulu nih Duta Hijab Jawa Barat 2025 atau ajang atau event ini itu seperti apa sih? Oke, jadi kebetulan Miss Hijab Jawa Barat ini merupakan naungan dari Miss Hijab Indonesia, Kak. Oke. Yang dipimpin oleh National Director-nya itu Kak Rizky Dwi Cahya. Yang dimana Miss Hijab Indonesia ini sedang mengadakan Miss Hijab di berbagai provinsi seperti Oke. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lainnya gitu. Jadi nanti di mana setiap winner atau runner-up-nya itu akan menjadi perwakilan dari setiap daerahnya masing-masing, Kak, untuk di acara selanjutnya yakni di Miss Hijab Indonesia gitu. Oke, ya dan ini dari semua provinsi Iya, yang ada dari di Indonesia. Iya, betul betul. Iya. Oh, waduh luar biasa ya. Dan salah satunya jadi setiap kota juga mengirimkan Iya. perwakilannya Iya, ke betul. provinsi. Iya, betul betul. Dari provinsi Jawa Barat dari mana aja tuh? Risa? Kebetulan dari Jawa Barat ini kan kita kemarin diadakannya di Bandung ya Kak. Oke. Awalnya itu kita melaksanakan karantina yang pertama itu secara online karena memang keterbatasan waktu juga. Kemudian kedua juga karantina kedua dilaksanakan secara online juga. Kemudian pas saat pengumuman final yang masuk grand final barulah kita dilaksanakan secara offline di Hotel Golden Flower Bandung gitu. Waduh ya, banyak banget tahapannya ternyata ya. Banyak banget tentunya saingannya juga dari beberapa ratus, Masya Allah banget. Ya jangankan untuk ke provinsi terus lanjut ke nasional Iya. gitu kan, bahkan mungkin di apa namanya daerahnya sendiri juga ada seleksinya juga ya. Ada, betul banget. Kebetulan kemarin juga dari Tasik memang cukup banyak banget Kak. Tapi Peminatnya iya, banyak. banyak banget karena memang kan ini ajang pageant yang Iya. tingkatnya memang luar biasa banget kan. Jadi alhamdulillah aku sangat bersyukur banget tentunya bisa mewakili Kabupaten Tasikmalaya menjadi Duta Hijab Jawa Barat. Gitu. Oke, ini udah ke tahun keberapa nih Duta Hijab Kebetulan Jawa Barat? Untuk Duta Hijab Jawa Barat ini tahun ketiga Kak. Tahun gitu. ketiga. Iya. Jadi sudah dilaksanakan 3 tahun Iya, berturut-turut. 3 tahun berturut-turut, betul. Waduh ya, ini bersaing dengan wanita-wanita cantik ya. Kalau Pandu inget pageant itu
beauty, behavior. Beauty, brain, behavior, Nah, drive. beauty, Drive, breath, behavior. behavior. Nah, itu luar biasa. Dan memang kalau misalkan ngomongin tentang pageant seperti ini itu kan banyak kan apa namanya miss gitu Iya, kan ya. betul. Dan salah satunya ini Pandu baru tahu juga nih ada Miss Hijab Jawa Barat atau Oh, Duta iya. Hijab Jawa Barat gitu kan, atau ajang tersendiri yang seperti ini. Dan itu yang kalau misalkan pemirsa pengen gabung gitu kan, Ya. itu syaratnya apa aja sih? Kebetulan untuk persyaratannya mungkin untuk di tahun depan ya Kak, Ya. kelihatannya kan udah close juga ya. Ya. Untuk tahun depan Oh. minimal usia itu setahu saya 16 tahun dan maksimal itu usia 30 tahun. Tentunya di ajang pageant ini, di ajang Miss Hijab Jawa Barat atau Duta Hijab Jawa Barat ini kita nggak hanya dilihat dari kecantikannya saja, Oke. melainkan dari kecerdasan kita, terus pendidikan emosional kita harus bisa mampu mengaturnya bagaimana gitu. Jadi kecantikan itu bukan modal utama untuk menjadi seorang Duta Hijab Jawa Barat, tetapi kecerdasannya. Kecerdasan ya, nomor satu kecerdasan pemirsa ya itu, dan lain-lain pasti bisa mengikuti ya. Iya, Kalau udah betul. cantik dalam hati, dalam diri gitu Iya. kan pasti beauty-nya inner juga beauty-nya terpancar. Iya. Nah, setuju banget ya. Ini untuk Risa sendiri ini kali pertama ya mengikuti yang Kali seperti ini. pertama, iya betul. Awalnya juga aku sempat nervous kayak bisa nggak ya Iya. gitu. Cuma kan nggak ada salahnya ya kita mencoba. Betul. Terus syukur alhamdulillah setelah aku lihat HP, kebetulan juga aku tanya teman. Waktu itu kan aku lagi mengadakan rapat juga kan, aku lagi KKN waktu itu. Terus pengumuman finalnya itu lewat grup. Terus aku di chat oleh salah satu temanku, Risa masuk final ya, kataku. Masa sih? Karena aku sempat nggak percaya ya. Pas aku lihat, oh iya alhamdulillah mewakili Kabupaten Tasik gitu. Waduh, ya tepuk tangan dulu dong. Ya luar biasa ya, itu suatu kebanggaan dan pastinya udah apa namanya menyisihkan berapa finalis ya, Betul. banyak finalis juga gitu kan. Apa namanya untuk mengikuti ini gitu kan, apa nih dorongan buat Risa? Aduh, pengen deh ikut jadi duta hijab gitu. Awalnya sih aku memang sama tadi seperti yang di awal sempat nggak percaya diri gitu, kayak nggak mungkin juga kan. Terus aku pikir kayak nggak ada salahnya lah kita untuk mencoba untuk menemukan relasi-relasi baru, bertemu dengan orang-orang hebat juga gitu. Jadi kita harus bisa keluar dari zona nyaman nih. Yes, gitu. betul ya, kayak lagu Zona. Sekarang mau kapan gitu. Ya betul. Kalau nggak dari diri sendiri ya, siapa lagi gitu. Iya betul banget. Tapi kalau ngomongin tentang apa namanya visi dan misi atau apa ya tujuan diadakan Duta Hijab ini buat apa nih, Risa? Iya, jadi kan ajang ini tentunya nggak hanya memodalkan kecantikan saja ya. Jadi tujuan dari Miss Hijab Jawa Barat ini untuk menumbuhkan perempuan agar memiliki karakter Miss. Yang pertama M-nya itu manner, yang I-nya itu integritas, S-nya itu solihah, dan S-nya itu smart gitu. Waduh ya, cukup apa namanya syaratnya ya terbilang apa namanya sedikit ya, tapi luar biasa banget, ya betul. untuk effortnya sendiri betul gitu. Banget. Prosesnya juga memang Masya Allah banget, gong banget. Kemarin gimana untuk apa namanya pengalaman sendiri untuk mengikuti apa namanya dari rangkaian acara Duta Hijab ini? Iya, awalnya kan memang pertama kita harus mengupload Tuibon ya di Instagram masing-masing. Setelah itu kita untuk yang pertama itu ada tes interview. Yang pertama kita ditanya perihal advokasi yang kita bawakan apa saja. Terus kemudian kita tes mengaji juga tentunya, nggak hanya mengandalkan kecantikan juga. Oh, ada mengajinya juga? Ada juga tes mengaji kebetulan gitu. Kemudian setelah lolos ke tahap selanjutnya kita diberi tugas untuk membuat video advokasi dan speech competition, yang dimana itu juga merupakan dari suatu rangkaian penilaian gitu Kak. Kemudian nantinya setelah kita masuk ke tahap 2 atau interview kedua, kita pun akhirnya mendapatkan pengumuman juga yang mana lolos ke final bisa untuk berangkat ke Bandung gitu. Setelah mengadakan interview 1 dan interview 2, kemudian kita melakukan karantina secara offline kemarin di Bandung, yang dimana itu memang dalam sehari Kak aku tuh ganti baju selama 6 kali ada. 6 kali? Iya, sehari 6 kali ganti baju. Itu untuk apa tuh? Yang pertama kita memakai baju polo putih nih. Iya. Untuk beauty class gitu kan, beauty class kecantikan. Terus kedua ada fashion show catwalk juga kan, menggunakan syar'i.
Terus kemudian kita ada FGD, Forum Group Discussion, itu juga kita ganti baju juga lagi. Terus kita juga ada kayak gladi koreografi, kita ganti baju lagi. Jadi memang, dan itu juga kita memakai heels Kak, heels 15 cm, kebayang nggak? 15 cm, 15 cm kebayang. Masya Allah banget pokoknya, makanya perjuangan dan prosesnya itu. Itu baru kali pertama mungkin ya, Kali pertama. Dan apa namanya, dari mengikuti seleksi itu ada bimbingan juga nggak sih sebenarnya? Tentunya ada bimbingan dari RD kita, Regional Director kita, yaitu Kak Khairisa Putri Alif, dan juga ada ketua pelaksananya juga yang selalu memantau kita, membimbing kita gitu. Jadi kita nggak hanya lolos aja gitu, juga kita diberi arahan harus begini gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang mau mengikuti dan minat untuk mengikuti, mempersiapkannya tidak hanya mandiri gitu kan ya, tapi ada bimbingannya sendiri. Ada bimbingannya juga. Gitu. Oke, makin menarik ya dari Duta Hijab Jawa Barat atau event Duta Hijab ini ya. Nah, buat pemirsa yang makin menarik lagi ya, nanti kita akan tanya-tanya lagi karena masih ada banyak pertanyaan. Pandu juga masih penasaran gitu kan mengenai tentang Duta Hijab sendiri seperti apa. Jadi jangan dulu kemana-mana, tetap di Semangat Pagi. Karena masih bersama Risa ya sebagai dari finalis Duta Hijab Jawa Barat 2025, di mana pastinya banyak menginspirasi sekali untuk kita semua gitu, khususnya untuk para perempuan-perempuan ya Jawa Barat atau di luar sana yang lagi pada nonton ya. Ini Risa, tadi Pandu apa namanya sempat belum nanya juga nih untuk peminat sebagai finalis ya untuk mewakili Jawa Barat sendiri ada berapa finalis? Untuk finalisnya kurang lebih itu kemarin 300 peserta Kak. 300 peserta. Iya. Dan diseleksi menjadi 150 untuk tahap pertama, kemudian diseleksi kembali menjadi 50 peserta dan masuk ke final hanya 36 peserta saja. Gitu. Dan salah satunya? Saya mewakili Jawa Barat. Luar biasa. Tapi Pandu pengen tahu juga kalau Risa kan asli Kabupaten Tasikmalaya berarti. Dari daerah mana? Dari Pakidulan Kak, tahu nggak? Pakidulan Selatan. Tasik Selatan ya. Tasik Selatan itu daerah mana tuh? Daerah Cipatuja jauh. Cipatuja, aduh luar biasa. Kemarin tapi memang itu apa namanya dari kabupaten sendiri mengirimkan berapa finalis? Kurang lebih mungkin ada 20 ya Kak. 20? Iya. Cuma karena memang seleksi yang ketat juga ya, karena ini ajang pageant yang nggak main-main gitu. Betul. Karena emang bener banget dilihat dari segala macam bentuknya, jadi hanya diambil 3 saja gitu. Kebetulan dari Kabupaten Tasik, alhamdulillahnya saya yang mewakili sendiri, dan dari Kota Tasikmalaya kebetulan ada 2 orang Kak gitu. Jadi lebih banyak yang mengirimkannya, yang masuknya itu dari kabupaten malah ya? Iya. 3 orang ya? Iya. Dan salah satunya Risa. Iya. Waduh, ya. Ini pemirsa, jadi kalau ngomongin tentang ajang ya, apalagi Miss gitu kan, seperti ini gitu kan, ini butuh apa ya? Butuh persiapan juga yang matang gitu kan. Effort yang besar juga gitu. Jadi kayak nggak hanya mau ikut deh biar terkenal, bisa punya selempang ini. Justru ini tuh bukan sebuah gelar yang harus kita banggakan. Melainkan amanah yang harus kita jaga dan kita jalani sepenuh hati juga. Betul. Gitu. Karena tanggung jawabnya besar juga. Besar banget ya. Apalagi sudah memasuki tahap ke provinsi gitu kan ya. Terus nanti kalau ada bisa kepilih ke nasional gitu kan, itu makin berat lagi saingannya. Iya betul banget, dari berbagai penjuru pastinya. Dari sekian apa namanya seleksi nih, apa namanya butuh berapa lama untuk mempersiapkan diri? Untuk persiapan kebetulan aku tuh 1,5 bulan ya Kak. 1,5 bulan? Iya, dibarengi skripsi juga tentunya. Waduh, berarti masih masih statusnya mahasiswi semester akhir. Iya, benar. Luar biasa. Dia kayak benar-benar kayak tap ini gimana caranya selesai, ini gimana selesai gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa memanage waktu juga gitu. Di sisi lain kita mengikuti Duta Hijab, tapi di sisi lain juga kita jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai mahasiswi gitu. Di skripsi jalan, Duta Hijab juga jalan. Gitu. Iya, jadi itu manajerial waktu ya. Iya, benar banget. Jadi harus seimbang lah ya. Harus balance juga. Harus balance gitu kan. Aduh ya, jadi dimana pastinya
sih selain apa namanya mengikuti duta hijab ini memang sebelumnya belum pernah mengikuti Belum ajang-ajang. pernah, the first banget ini, ya, the first banget di Ya, ajang pageant ini, pertama kali. pertama kali, iya. Waduh. Tak kirain kan ada banyak gitu kan kayak seperti kayak Mojang Jejaka, kayak gitu Enggak, segala macam gitu. pertama kali. Pertama kali. Karena sebelumnya kayak lebih ke ikut ajang kayak event dakwah Oke. gitu, kayak event yang lain gitu. Untuk di ajang pageant ini the first pertama kali. Oke, luar biasa. Pertama dan langsung masuk final ya. Dan apa yang membedakan antara duta hijab gitu kan dengan ajang pageant-pageant lainnya? Ya, untuk Mm, duta hijab sendiri ini mungkin kita kayak lebih mengartikan bahwa hijab itu bukan sebuah penghalang bagi seorang muslimah atau mm-mm. perempuan, melainkan suatu simbol ketaatan, kekuatan, dan juga kehormatan bagi perempuan. Lagi pula kan juga Allah memerintahkan kita untuk memakai hijab ya, Ya, kayak gitu. Jadi tidak ada kayak istilah, hijab ini sebagai penghalang untuk melaksanakan mm, aktivitas, justru enggak ya, Kak. ya, Jadi kayak banyak juga kan kayak sekarang ajang fashion show menggunakan hijab juga gitu. betul Iya. ya. Sekarang fashion udah makin trendy, ya Betul kan? banget, iya. Heeh. Hijab juga sudah bervariatif, Iya, betul ya. banget, betul, Baju betul. Muslim juga untuk perempuan atau baju panjang yang tertutup juga sudah trendy Iya, gitu kan. betul banget. Dan itu juga bisa menginspirasi juga wanita-wanita di luar sana ya. Iya, Ketika betul. Pandu juga kalau lihat apa namanya wanita gitu kan yang sekarang sudah bervariatif, udah yang banyak banget terinfluence gitu kan, udah bisa menggunakan hijab gitu kan atau pakaian tertutup gitu kan dengan tapi tetap stylish ataupun trendy Iya, betul ya. banget. Tapi Iya. itu juga apa namanya ada salah satu apa ya cara untuk mengajak wanita-wanita di luar sana juga mungkin ya untuk bisa Iya, apa namanya untuk lebih percaya diri ya juga gitu. Jadi berhijab ini bukan kayak suatu penghalang untuk menghilangkan kecantikan kita. Justru hijab itu sebagai mahkota kita sebagai muslimah gitu. betul ya sebagai identitas Iya, identitas ya seorang muslim. Muslim ya. Aduh, ini 1,5 bulan persiapannya Iya, ya dan masuk sebagai apa namanya finalis grand fa- final. finalis grand final gitu kan. Ini suatu kebanggaan gitu Iya, kan. suatu kebanggaan juga. Awalnya ngira juga nggak sih gitu? Awalnya nggak expect juga kayak bakal masuk ke final Ya, kayak karena kan memang saingannya juga dari berbagai provinsi ya kan ya, kayak mustahil banget gitu seorang Risa yang the first mengikuti ajang mm-mm, pageant kayak gini bisa masuk final. Cuma kan kak kun fayakun ya, ya, takdir Allah kita nggak ada yang pernah tahu. Selagi kita ikhtiar, usaha, tawakal dan doa, jika Allah sudah mengiyakan maka terjadilah. betul ya. Kun payakun tuh Iya, kuncinya. betul. Jadi percaya diri yang penting mah percaya dulu ya. Jadi kalau misalkan pemirsa ada yang insecure gitu Nah, kan ya iya betul. atau ya apa namanya kurang kepercayaan diri. Kalau kita belum mencoba kan kita tidak pernah tahu Iya, hasilnya betul seperti banget. apa. Iya. Ya contohnya aja seperti Risa gitu kan bisa menginspirasi juga buat wanita-wanita gitu di luar sana mau ikut ajang fashion atau mau apa melakukan hal yang baru gitu kan. Kita do it dulu aja, Iya, ya betul kan? banget, betul. Masalah hasil gimana Iya. akhir gitu. Manakala itu bukan suatu patokan untuk utama, Ya. tapi kita ketika bertemu dengan orang Mm-mm. baru, justru kita akan menambah ilmu-ilmu juga untuk kita juga gitu. Iya, betul banget. Tapi untuk Risa sendiri apa namanya punya pesan tersendiri nggak sih untuk apa namanya yang pengen disampaikan ketika mengikuti ajang duta hijab ini? Ya pastinya untuk perempuan-perempuan di Mm, luar sana, ayo sekaranglah kita lebih percaya mm-mm, diri, jangan insecure ya bahwa mm, perempuan itu harus menjadi suatu generasi pelurus, bukan mm. penerus gitu. Oke, As pelurus iya, bukan penerus ya. iya, gitu. Karena kan kalau misalnya menjadi generasi penerus, belum tentu ada sisi positif atau negatif, nah gitu. Betul. Jadi kita jadi generasi penerus untuk kedepannya gitu. Oke. Dan untuk apa namanya nanti di grand final secara nasional gitu, itu kapan dilaksanakannya? Untuk tahun Kebetulan ini kan 2025 kita ini. lagi menunggu di ajang provinsi yang lain juga karena masih Oke. banyak belum selesai juga. Jadi kemungkinan itu di akhir tahun, Kak. Di akhir tahun. Iya. Berarti sudah mulai prosesnya di awal tahun, dari awal Iya, tahun. iya betul. Kebetulan Jawa Barat di tahun ini menjadi tuan rumah gitu. Oh, tuan rumahnya. Iya, betul. Oke, tahun ketiga Tahun dan ketiga, menjadi tuan rumah. rumah. Iya, Di Bandung ya. iya. Awalnya sebelumnya di mana tuh? Sebelumnya juga sama di Bandung. Di Bandung juga. Iya, jadi 3 tahun berturut-turut di Bandung. Di Bandung. Iya. Oke ya. Ini apa namanya pemirsa kalau misalkan belum tahu, oh ternyata ada duta hijab juga ada Iya, ternyata ya. ada. Kita kira ini
seperti ya kita tahu lah ya yang namanya ajang pageant itu banyaknya kayak apa namanya Miss Indonesia Iya, gitu kan, kayak iya betul. dari Miss Universe dan segala Iya. macam gitu kan. Ternyata untuk wanita untuk yang berhijab juga iya, ada ada gitu peluang kan. juga. Ada Iya. peluang juga gitu kan, tidak menutup kemungkinan untuk bisa menampilkan minat dan bakatnya Iya. sendiri. Pas itu kembali kita pintar-pintar dalam memainkan media sosial kita ya Kak. Yap. Iya, karena di sosial media juga banyak, nggak hanya ajang ini aja, tapi ajang kayak Putri Muslimah Indonesia, ajang lainnya juga kan sama, itu juga berhijab gitu. Ya. Jadi hijab bukan suatu penghalang kita untuk maju gitu. Iya, janganlah ya, jangan jadi penghalang, percaya diri aja dulu Percaya diri gitu. aja dulu. Nah, dari setiap seleksi, menurut Risa apa yang paling susah nih? Mengikuti yang mana? Paling susah, FGD ya kita, Forum Group Discussion itu karena kita kayak lebih ke universal pengetahuannya tentang pendidikan, sosial, ekonomi, terus kasus-kasus di Indonesia seperti apa. Kita harus bisa menjawab pertanyaan secara tatap muka gitu, secara langsung. Misal kayak dari jurinya kan langsung memberi pertanyaan, kita langsung harus bisa menjawab gitu. Jadi nggak ada harus spontanitas. Iya, nggak ada searching dulu, langsung spontan di panggung. Nggak ada kisi-kisi. Nggak ada sama sekali. Nggak bisa nyontek. Nggak sama sekali. Ketahuan ada yang suka nyontek nih, anak-anak PKL di sini. jadi memang harus benar-benar apa namanya brainnya juga digunakan gitu kan, bukan hanya beauty tadi sama behavior ya. Tapi brainnya juga harus gitu kan, harus ya. Aduh, ternyata seperti itu ya pemirsa, dan memang apa mengikuti ajang seperti ini tidak mudah. Betul gitu kan banget. Ya. Dan memang butuh apa namanya keberanian yang khusus juga gitu kan untuk kita gitu kan, apalagi buat perempuan-perempuan di luar sana yang pengen mengikuti duta hijab seperti apa gitu kan, ya sudah ada kisi-kisinya sendiri gitu kan, ternyata harus spill dikit-dikit boleh gitu kan. Apalagi ya Risa kebetulan masuk ke grand final ya, apa namanya mewakili Kabupaten Tasikmalaya ya. Dan pastinya nih Risa ini buat pemirsa sendiri di Jawa Barat gitu kan ya, saingan yang terberatnya dari mana? Daerah mana? Dari Bogor kebetulan. Dari Bogor. Itu berapa finalis? Dari Bogor kan memang dikit. Oh, dikit. Cuma dia tuh apa sih kayak memang Masya Allah banget Kak gitu. Jadi tapi bukan berarti saingan kita untuk lebih syukur. Betul. Jadi dia itu sebagai gambaran kita gitu. Kalau dia bisa kenapa kita enggak gitu. Itu malah jadi pemacu lagi gitu kan. Pemacu kita gitu, untuk lebih semangat, untuk lebih bisa gitu. Jadi jangan putus asa juga tentunya kita. Ya iya. Tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan ada mungkin finalis yang bisa menjadi pemacu kita lebih apa namanya semangat gitu kan, bisa lebih kompetisinya lebih sehat juga gitu kan, kenapa tidak betul, untuk berkompetisi dengan baik gitu kan. Tadi salah satunya katanya dari Bogor gitu. Waduh ya, itu masih kesulitan yang tadi ada di forum apa tadi? FGD ya. Forum Group Discussion. Group discussion yang paling sulit, tapi pastinya masih ada yang sulit juga sih sebenarnya gitu kan, banyak ya. Nah, kira-kira apa? Nih pemirsa juga mungkin penasaran, nanti kita akan sambung lagi pemirsa, tetap di Semangat Pagi ya. Be positive day and never give up. Semangat, semangat, semangat. Pemirsa masih di Semangat Pagi, be positive day and never give up. Semangat, semangat, semangat ya. Masih bersama finalis ya Duta Hijab Jawa Barat 2025, ada Risa ya yang mewakili dari daerah Kabupaten Tasikmalaya ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Aduh, yuk makin semangat lagi karena ini makin penasaran ya. Masih ada pertanyaan yang tadi Padu belum sempat ditanyakan gitu kan, perihal kompetisi yang sudah dilalui sama Risa sendiri ya sampai di tahap ini gitu kan ya. Apalagi pengen di-spill dong gitu kan. Pasti ada jurinya dong. Pasti dong. Ya, kemarin deg-degan kan udah ditanya juga dengan spontan gitu kan. Kira-kira jurinya emang siapa aja Risa?
Kebetulan juri yang pertama itu ada Kak Farhana dari Putri Indonesia 2023. Farhana. Iya, Kak Farhana. Oke. Kemudian ada Kak Rizky Dwi Cahyo juga, Oke. selaku National Director Miss Hijab Indonesia. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada Kak Khairunisa Putri Ali. Beliau merupakan Regional Director dari Miss Hijab Jawa Barat tersendiri. Kemudian yang keempat itu ada Kak Winona. Iya. Beliau juga merupakan Miss Hijab Jawa Barat 2024 gitu. Waduh, ya. Jadi makin deg-degan juga gitu kan, dengan Iya, apalagi betul banget. ada ya Kak Farhana ya. Iya, bener banget. Dari Yayasan Putri Indonesia ya. Iya, betul banget, betul. Dan betul. itu kemarin pas dikasih pertanyaan dan harus spontanitas juga menjawab, pertanyaannya perihal apa tuh, Risa, ketika ditanya mendapatkan pertanyaan mengenai tentang apa? Perihal pendidikan ya. Pendidikan. Iya. Kemudian kan advokasi yang saya bawakan juga tentang pendidikan juga gitu. Yang dimana itu advokasi yang saya bawakan ialah advokasi tentang pendidikan membangun masa depan ilmu gitu. Jadi pendidikan adalah suatu generasi bagi pendidikan adalah suatu hal yang harus penting ya bagi setiap anak, karena merupakan apa sih, kayak memang penting juga ya untuk kehidupan selanjutnya. Betul. Gitu. Iya, untuk menjadikan generasi-generasi cerdas gitu. Waduh, ya. Kebayang apa namanya, deg-degannya seperti apa, apalagi langsung ditembak dengan pertanyaan yang kita tidak pernah tahu juga. Betul banget, betul. Tak kirain tuh kalau misalkan ajang-ajang seperti itu ya, apa namanya ini, Pandu Kira ini ya, itu udah ada kisi-kisinya juga gitu. Ternyata enggak sama sekali. Enggak ada sama sekali. Jadi harus bisa mempersiapkan dengan pengetahuan sendiri gitu kan. Betul Dan banget. dari setiap orang berbeda-beda juga pertanyaannya ya. Iya, betul banget. Ada perihal sosial, perihal ekonomi, perihal kasus Indonesia sekarang seperti apa gitu. Dan itu tergantung jurinya sendiri juga keinginannya. Betul. Kemarin ditanya sama Kak Nurad selaku Miss Hijab Jawa Barat 2024. Waduh, ya. Jadi seperti itu tantangannya banyak sekali ya. Betul. Oke, ini makin tertantang juga nanti mungkin untuk di final. Iya, betul ya. banget. Persiapan final sejauh ini gimana nih untuk Risa? Masih ngambang ya, karena masih kayak harus awal dari mana nih. Tapi kebetulan ya harus kembali ke diri kita, harus lebih belajar tentang pendidikan sosial, karena itu merupakan kunci utama nantinya di sana gitu. Betul. Iya. Ya. Butuh ada beberapa bulan lagi mungkin ya. Kurang lebih mungkin 6 bulan ya. 6 bulan. Untuk ke tahap nasional itu. Nah, dari sekarang sudah mempersiapkan apa aja tuh? Masih kayak materi-materi yang lebih utama ya, karena di sana kita kayak lebih dites ke pengetahuan kita juga gitu. Nggak hanya melihat dari kecantikan, kemolekan tubuh, tapi kecerdasan kita benar-benar dinilai banget di sana. Terus attitude kita, sopan santun kita juga dinilai. Itu bakal berapa lama nanti apa namanya di grand final, ada apa namanya tuh karantina sendiri ada? Ada, tapi mungkin belum bisa di-spill ya. Ya, oke. Karena masih rahasia itu. Rahasia ya. Iya. Yang pasti sekarang tiap provinsi masih mengadakan ajang ini gitu kan, untuk menyeleksi nanti di tahap nasional. Di tahap nasional ya. Aduh, tadi kan katanya Bogor yang menjadi salah satu yang paling sulit ya, bener banget, kayak bener. Ini saingan yang cukup berat gitu kan. Sebenarnya berat semua juga gitu kan. Setiap orang pasti punya karakter dan keunikan masing-masing gitu kan. Tapi salah satunya Bogor gitu. Tapi kalau di Tasik sendiri ada juga. Ada juga ya. Ada. Cuma kalau dari Tasik kita kayak lebih merangkul bersama dong. Kalau kita membawa nama Tasik gitu. Jadi kita kayak lebih saling support juga gitu. Ya, apa namanya, kompetisi dengan baik lah ya. Sportif ya. Iya, betul banget. Tapi tiap ajang kan biasanya ada tiap sesi-sesi gitu kan ya. Ada sesi apa aja sih kalau misalkan di Duta Hijab? Kalau misalkan ada national costume, misalkan apa yang dibawakan dari tiap daerahnya. Terus apa namanya, ada sharing session gitu kan, biasanya seperti itu. Apa aja tuh tahap-tahapannya? Untuk sesinya di karantina hari pertama ya ada beauty class. Kemudian yang kedua juga ada catwalk, fashion show juga. Kita sambil menyampaikan speech competition kita membawakan makna dari berdaya dengan hijab untuk mewujudkan dunia yang inklusif itu seperti apa. Kemudian kita juga tadi ada FGD, Forum Group Discussion. Kemudian yang terakhir itu kita ada apa ya, lupa saya. Karena memang banyak banget gitu rangkaiannya. Jadi memang
Luar biasa banget, kita start dari jam 6, selesai jam 2 malam. Jam Terus 6 pagi jam 6 pagi sampai jam 2 malam. Iya, itu kita harus pakai heels yang 15 cm. 15 ya. Setar lagi jam setengah 4 subuh untuk make up segala macam. Jadi kayak benar-benar pengorbanannya luar biasa pisan gitu perjuangannya. Aduh. Harus benar-benar siap mental fisik sebenarnya. Iya. Iya. Jadi harus speed juga Iya, sebenarnya. betul banget. Dan betul. apa namanya dibantu dengan kita harus bisa apa ya belajar gitu Iya, kan ya, betul banget. dan bisa sharing juga. Itu saling apa namanya sama finalis lain gitu kan, saling koordinasi juga nggak sih Iya, sebenarnya? betul banget. Jadi kita hanya saling bersaing di panggung saja. Di luar panggung kita berteman, saling merangkul, saling Oke. memberi informasi harus gimana tadi kita di panggung gitu. Oke, ya jadi seperti itu Iya. ternyata nih buat pemirsa yang berminat gitu kan nanti di tahun 2026 Iya. gitu kan untuk mempersiapkan diri gitu kan. Tadi sudah di spill juga apa namanya syaratnya sendiri, wanita 16 tahun Ya, sampai minimal 30 tahun. sampai 30 tahun. Ya, memiliki 4B yang tadi. Oke. Iya. Terus juga harus bisa membawa nama baik tentunya gitu. Jadi selempang ini bukan hanya untuk suatu kebanggaan untuk kita, tapi melainkan kita mampu menjaga dan menjalani amanah itu dengan baik dan sepenuh hati gitu. Nah, untuk kedepannya sendiri di Sani, setelah bergabung jadi finalis Duta Hijab Jawa Barat, apa yang akan misi yang dibawakan Risa sendiri untuk pribadi ya? Ya, tentunya saya akan lebih memberitahu kepada wanita-wanita di sana bahwa kita dengan berhijab itu tidak menjadi suatu penghalang kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik atau kegiatan atau kerja. Justru dengan hijab ini kita lebih mampu menjaga diri kita dan orang lain juga lebih bisa menghormati kita gitu. Oke, luar biasa ya, pesannya sangat mendalam, dan ini pesan untuk pemirsa juga khususnya untuk para wanita di luar sana ya. Semoga terinspirasi gitu kan dan bisa mengikuti apa namanya apa yang kita sudah obrolkan juga gitu kan ya, karena memang banyak sekali hal-hal yang positif juga gitu kan Iya, ketika betul mengikuti banget. hal-hal yang baru, apalagi seperti ajang Duta Iya. Hijab ini sendiri ya. Luar biasa. Congratulations untuk Risa Terima kasih, Kak. sudah mewakili bisa daerah Kabupaten Kabupaten Tasik, iya. Tasikmalaya dan nanti bisa berjuang di nasional Iya. di final Bismillah ya, Bismillah. melawan berapa peserta? Udah ada Belum bisa di-spill. belum udah di-spill? Belum bisa di-spill. Oke ya, pokoknya nantikan ya. Iya. Boleh mungkin kalau pemirsa pengen tahu apa namanya kegiatan di sosial media yang bisa kita pantau di mana aja tuh? Mungkin di Instagram Misi Hijab Jawa Barat, nanti Oke. kalian bisa pantau juga di sana gimana aktivitas-aktivitasnya, dan di Instagram Misi Hijab Indonesia juga gitu. Oke. Atau mungkin di Instagram RD kita, yaitu di Instagramnya Kak Khairinsa Putri Alif, ataupun di Ketua Pelaksana kita juga ada Kak Putri Herdianti gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi ya. Terima kasih Risa ya Sama-sama Kak, terima kasih juga. sudah bisa menginspirasi di pagi hari ini ya buat pemirsa Radar, dan pemirsa Radar juga terima kasih sudah apa namanya menemani kita ya, dan mudah-mudahan bisa winner nanti. Kita doakan. Amin ya. Dan terima kasih karena kita sudah di penghujung acara juga pemirsa di Semangat Pagi ya. Nantikan Semangat Pagi di episode lainnya dengan narasumber-narasumber yang pastinya bisa menginspirasi ya. Saya Pandu Kemal Fasya, mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.